Oke, salam Pancasila. Kita goyang lagi soal-soalnya. Soal pertidaksamaan kuadrat ya. 3x kuadrat tambah 5x min 3 kecil dari 5x kuadrat min 2x plus 3. Ini untuk anak IPS ya. Jadi konteksnya di YouTube yang sebelumnya sudah kakak terangkan, nanti coba kakak satukan ya. Nah, ini mengerjakannya sederhana aja dalam bentuk persamaan kuadrat, yaitu bentuk umumnya udah tahu ya, ax kuadrat tambah bx tambah c kecil daripada 0 atau besar daripada 0. Yang jelasnya di kanan itu harus 0. Kalau di kanan harus 0, maka terjadi kata lompat. Kata lompat pemindahan semua unsur yang di kanan ke ruas kiri ya. Jadi yang mau dilompat itu apa? Kata lompat, dia berubah tanda. 3x kuadrat, di sini x kuadrat melompat positif 5x jadi minus, yaitu 5x kuadrat. Nih yang melompat tambah 5x ya. Nih melompat minus 2x tambah 2x ya, berubah tanda. Nah, min 3 ini di sini melompat ke kiri 3 lagi jadi minus 6. Nilainya, tandanya tidak berubah. Nah, sekarang tinggal kita tumpukin yang sejenis, kita rapiin yang sama-sama kuadrat. Hasilnya min 2x kuadrat min 2x kuadrat ya, min 2x kuadrat baru ditambah berapa ya, ditambah nilai daripada 7x ya, ditambah 7x. Wah, ini tadi kata lompatnya ini masih min 3 ini. Langsung saya ganti minus 6, sorry. Ini dikurang 6, ini kecil daripada 0. Oke, hasil akhirnya jadi apa? Tinggal kita faktorkan. Masalahnya di sini ada angka minus 2x kuadrat. Ada baiknya deh semua ini dikali berapa? Min 1 ya. Semuanya dikali min 1 biar enak kelihatan angka dari koefisien daripada x berpangkat 2. Ruas kiri, ruas kanan, tanda pertidaksamaan nilainya yaitu lebih kecil dari 0 dikali minus. Ini selamatkan dulu ya arahnya biar jangan terjadi nanti kesalahan. Tidak ada sama dengannya, sama lebih besar dari 0 dikali minus. Oke, sekarang kita kali minus kiri dan kanan, maka yang terjadi ini adalah 2x kuadrat ditambah dikurang kali minus ya, 7x ditambah 6, dia itu jadi besar dari 0, berbalik arah. Nah, sekarang ini tinggal kita faktorkan. Ada koefisien yang di belakang. Ingat, koefisien itu langsung kalikan dia ke belakangnya, koefisien daripada x berpangkat 2 nya. Maka yang terjadi apa? Biar lebih sederhana, dia x kuadrat ditambah 7x ditambah x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 besar dari 0. Tinggal kita faktorkan, cari dua bilangan kalau dikali sebesar ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah mencari, yaitu apa? Dua bilangan ya, dua bilangan dikali dia sebesar 12 positif ya, ditambah dia sebesar min 7 negatif. Nah, jadi bilangan itu apa? Kalau dikali dia positif, maka ingat bahwasanya kedua bilangan itu sama tanda.
sama-sama positif atau sama-sama negatif. Pendukungnya kita lirik yang di belakang, ditambah negatif katanya, maka dapat kita simpulkan kedua bilangan itu adalah sama-sama negatif. Oke, kalau kita lirik kali 12, 7, ini 4/3. Karena tadi kita katakan dia adalah sama-sama nilainya negatif, maka kita ini langsung X kali X ini besar dari 0, nilainya tadi -4 -3. Oke, tapi ingat bahwa saya tadi ada perkalian, ini bukan hasil akhir. Kalau ada perkalian ke belakang, maka ini sama-sama kau bagi 2, ini juga kamu bagi 2. Nilai yang sebesar dikalikan tadi, maka nilai X-nya pakai besar. Jawaban akhirnya adalah bahwa X itu besar yang terbesar atau X itu kecil yang terkecil dari pembentuk 0. Besar yang terbesar, kecil yang terkecil dari pembentuk 0. Pembentuk 0 di sini sudah ketahuan ya, lawan daripada yaitu 2 min 2 yaitu 2. Di sini 3/2, lawannya lawan min 3/2 3/2. Ya, ini 3/2 ini 1,5, di sini 2, berarti lebih kecil 1,5 daripada 2. Kecil yang terkecil, maka X kecil daripada 3/2, dan besar yang terbesar ini sebesar 4. Itu dia hasil. Oke, contoh soal yang berikutnya. Di sini disebutkan dia nilainya 2x kuadrat min 5x min 10 kecil sama dengan x tambah 1 kuadrat ditambah 7. Jabarkan dulu. Yang terjadi adalah 2x kuadrat min 5x min 10 kecil sama dengan, jabarin ya, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 tambah 7. Nah, setelah itu tumpukin nilainya. Ingat, di kanan harus sebesar 0 ya. Di kanan sebesar 0. Ini konstanta 8 nih ya. Maka ini yang terjadi adalah 2x kuadrat, angkat x kuadratnya min x kuadrat. Ini berpangkat 1x nya, ini yang berpangkat 1 2x. Maka ini kurang 2x konstanta minus 10. Di sini ada 8 angka, jadi minus 8 balik 18. Tanda pertidaksamaan-nya tidak berubah. Oke, berarti tetap kecil sama dengan 0. Nah, sekarang kamu tumpukin yang sejenis. Yang terjadi adalah apa nih? X kuadrat ya, X kuadrat kurang berapa ini? Kurang, sorry, ini min 10 min 7, ini sudah terjadi, ini minus 18. Sorry. Udah langsung tadi kakak angkat ya. Ini sebenarnya nilainya adalah minus 8, kata lompat ya, bukan 18. Oke, x kuadrat minus 7x nih, min 7x minus 18 kecil sama dengan 0, tidak berubah tanda, masih kata lompat. Sudah sederhana. Di sini koefisiennya 1, jadi faktorkan seperti biasa aja. Teka-tekinya apa? Dua bilangan kalau dikali ya, kalau dikali dia sebesar berapa tuh? Kalau dikali sebesar yaitu minus 18. Kalau dijumlah katanya minus 7. Pakai logikamu. Dua bilangan, berarti ini kalau dikali bertanda minus, berarti bilangan itu pasti berbeda tanda ya. Karena berbeda tanda dia,
dan hasil jumlahnya masih minus, maka di sini angka yang terbesarnya nanti haruslah minus supaya kalau dijumlahkan dia minus. Coba kalau kita pikirkan berapa nilainya nih ya, dikali 18, 7, angka 9 sama 2 ya, 9 sama 2, maka dia lebih, karena minusnya lebih gede, maka ini kita buat ini dalam kurung kecil sama dengan 0, tinggal kita faktorkan. Ini buat X sini, bahwa dia tadi berapa, 18, 9 sama 7, terbesarnya jumlah minus 7, maka yang di terbesar dia minus, ini plus. Nah kalau kecil, maka ingat X itu jawabannya di antara yang terkecil dan yang terbesar dari pembentuk 0. Pembentuk 0-nya ya dalam kurungnya nilainya berapa? Minus 2 dan 9. Oke, the final answer. Nah sekarang kalau sudah selesai ini, kita bicara dulu yaitu mengiriskan ya, mengiriskan sebuah yang namanya pertidaksamaan ya, mengiriskan sebuah pertidaksamaan. Nah, bagaimana cara mengiriskan sebuah pertidaksamaan ya, mengiriskan sebuah hasil pertidaksamaan untuk mencapai hasil akhirnya ya, untuk mencapai hasil akhir daripada sebuah pertidaksamaan, maka kita pakai dia yang namanya apa? Yang namanya yaitu garis bilangan ya, garis bilangan. Jadi garis bilangan itu maksudnya bagaimana? Coba ya kalau dikatakan ini, kakak ulang aja nih pelajaran SMP ini. X besar daripada 3. Nah, maka hasil akhirnya apa? Ini garis bilangan, di sini ada angka 3. 3 ini bolong ya, karena di soal tidak ada sama dengannya. Besar, kalau besar katanya maka tarik panah, tembak, arahkan ke kanan. Gitu dia. Oke. Nah, kalau dikatakan X besar sama dengan 3, nih sebenarnya ini hanya bedanya di ini, yaitu titik 3-nya ikut serta, besar arahkan ke kanan, gitu ya. Jadi bedanya di sini. Nah, kalau dikatakan di sini di soal, misalnya X nih kecil daripada min 2, maka dalam garis bilangan kita lihat letakkan angka min 2, dia tidak pakai sama dengan, berarti bolong ya, sudah bolong dia. Kalau kecil tembak ke kiri, push, besar tembak ke kanan. Nah, bagaimana kalau dikatakan X itu diantara min ya, saya buat min 1 dan 3 sama dengan gitu. Kalau dia diantara, maka hasil akhirnya itu nanti dia pakai kotak lagi diantara. Jadi kalau diantara dia min 1 ke 3 katanya, letakkan angka min 1 nih, min 1, katakan ini min 1 bolong ya, karena nggak ikut dia. Nah, di sini ada angka 3 berisi ya, ini karena sama dengan. Jadi kalau dikatakan di antara min 1 dan 3, maka langsung ini sekali jalan, di antara itu hasilnya adalah yang ini. 1, 0, 1 berisi. Itu hasil akhirnya. Nah, demikian juga kalau sekali jalan X besar 5. Nih, misalnya, atau X kecil daripada 1, maka masukkan ke garis bilangan. Ini sama-sama bolong, angka 1, angka 5. Besar dari 5 ke kanan, kecil daripada 1 ke kiri. Ini hasil akhirnya.
Kalau di hasil ya begini dia, tapi yang mengerti aja lah deh ya nilainya. Ini hasil akhirnya gitu loh. Nah yang jadi masalah bagaimana kalau terjadi yaitu pengirisan hasil akhir dengan mencari hasil akhir dengan pengirisan 3 daerah. Contohnya nih, contohnya kakak buat di sini ya. Contohnya, apakah hasil akhir dari hasil akhir dari irisan dari yang pertama? Yang pertama nih, X di antara min 1 dan 5 misalnya ya nih. Baru dikatakan ini batasan kedua, X lebih besar sama dengan 0, kakak buat ya, besar sama dengan 0. Dan ini pembatas yang ketiga, misalnya nih X kecil daripada 7. Jadi hasil akhirnya ini apa gitu loh. Hasil akhirnya ini apa? Kalau kita lihat dia ada 3 pembatas, maka hasil akhirnya nantinya adalah garis yang dilaluinya 3 kali. Ya, garis yang dilaluinya 3 kali dalam pertidaksamaan itu. Ya, garis yang dilaluinya 3 kali dalam pertidaksamaan itu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti garis yang dilalui pertidaksamaan itu yaitu nggak ada 3, ya nggak ada 3 dia yang dilaluinya, sementara pembatas awalnya adalah 3, maka jawabannya himpunan kosong. Ya, kalau misalnya garis yang paling banyak dilaluinya hanya 2, sementara pembatasnya ada 3, jawabannya himpunan kosong. Jadi kita mencari yaitu apa? Yang 3 kali, daerah yang 3 kali dilalui oleh garis. Tapi yang pertama kita masukkan dulu nilai-nilai pembentuk 0 dalam sumbu X ini. Ya, dalam sumbu X ini nilai-nilainya. Yang pertama minus, yang terkecil berapa nih? 7, 0, min 1, min 5. Yang terkecil min 1. Bolong ya. Min 1. Baru di sini angka 0 berisi 0. Baru angka 5 bolong. Nih. Baru angka 7 juga bolong. Maka hasil akhirnya ini apa? Hasil akhirnya adalah seperti yang saya katakan tadi, kita masukkan dulu pembatas pertama di katanya X itu diantara min 1 dan 5. Di antara min 1 dan 5 itu artinya dari sini kemari. Nah, garis pembatas yang saya katakan itu yang ini ya. Nah, nanti kita lihat mana garis yang dilalui oleh 3 garis. Ini 1 garis dia masih dilalui darah. Baru masuk angka katanya nilai X besar daripada min 2. Besar sama dengan 0, dari 0 nih. Nah, besar tembak ke kanan, dus gitu loh. Nah, di sini kita lihat sudah ada di sini daerah yang 2 kali dilalui oleh garis nih, 2 kali. Nah, terakhir kita masuk adalah katanya nilai X lebih kecil daripada 7. Dari 7 ambil panahnya, tarik ke atas, kecil, tembak ke kiri. Kalau kita perhatikan, mana daerah yang 3 kali dilalui oleh garis karena pembatas yang diinginkannya adalah 3. Nah, hasil akhirnya adalah ini dia, ya. Kalau dari min 1 ini tutup nih, min 1 itu hanya ada dilalui oleh 1 garis. Ya, 1 garis. Sedangkan kalau misalnya dari 0 ke 1, kakak buat di sini 0 ke 1 ya, ini dilalui hanya ada 2 garis. Nah, yang 3 garis adalah dari 0 ke 5. 1, 2, 3. Nah, jadi daerah hasilnya adalah karena pembatasnya ada 3. Hasil akhirnya adalah daerah yang 3 kali dilalui oleh garis, yaitu dari 0 ke 5. Ya, antara 0 ke 5. Kalau di antara
maka dibungkus X-nya 0 dan 5. Di 0-nya ada sama dengannya, jangan lupa. Di 5 tidak ada, sudah bolong, tetap tulis 5. Itulah hasil akhir dalam mencari irisan 3 pertidaksamaan. Oke deh ya, gampang kan? Iya, gampang. Apalagi kalau kamu rajin berlatih. Ya, rajin latihan, pasti akan sangat gampang sekali. Oke, kakak minum dulu sebentar. Nah, sekarang kita masuk dulu ya ke pertidaksamaan yang namanya ada dia ada 3 suku. Ya, pertidaksamaan linear 3 suku. Nah, bentuk umumnya seperti begini. Ya, bentuk umumnya yang 3 suku itu berbentuk umum yaitu ini dia AX plus B, ini kecil ataupun besar nggak masalah. PX plus Q, ini PX plus Q, kecil ataupun besar nggak masalah, atau saya buat sini sama dengannya. Ini CX plus D. Oke, nah bagaimana untuk mencari hasil akhir daripada pertidaksamaan batasan ini supaya memenuhi? Maka yang pertama ini kita kerjain dulu nih, dari kiri ke kanan. Itu dia, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang kita kerjakan adalah dari nih PX tambah Q, CX tambah D. Itu yang kedua. Hasil akhirnya adalah, hasil akhir itu yang pertama, ini yang kedua kita iriskan, masukkan ke garis bilangan itu tadi ya, masukkan ke garis bilangan itu tadi, irisannya apa, itu hasil akhirnya. Kakak buat misalnya contohnya di sini ya, ada contoh soalnya nih. 2x min 2 nih, kecil dari 3x minus 4 nih, dan kecil dari 2x plus 1. Oke, konsep dasarnya tadi adalah apa? Kita kerjakan dulu yang pertama, yang ini. Nih, yang pertama. Dan yang kedua adalah yang ini. Ini yang kedua. Coba ya. Jadi yang pertama memunculkan nilai apa? 2x minus 2 kecil dari 3x minus 4. Oke, karena yang mau kita cari hasil akhir daripada si x, maka tumpukin x-nya 1, 2, atau 0 kan di kanan ya. Maka terjadi apa? Kata lompat. 2x melompat berubah tanda, min 3x ya. Ini min 2. Ini melompat ke kiri, tambah 4. Ingat, kalau melompat ini tetap ya 0, tidak. Itu yang pertama. Nah, sekarang ini kita rapikan dia. Ini jadi apa nih? Min 2x min 3x min 1x ditambah 2 kecil dari 0. Kalau kita mencari penyelesaian itu adalah harus dalam bentuk x, jangan min x. Maka besaran ini kita kali min 1 ya. Karena yang ditanya itu adalah interval daripada x. Oke, maka kali min 1, ingat selamatkan dulu kalau ada minus. Ini berubah arah. Ya, tanda minus dia berubah arah, maka ini jadi min x kali min 1 x min 2. Ini besar dari 0, x besar dari 2. Nah, yang keduanya, coba ini kita eksekusi lagi ya. Yang keduanya 3x minus 4 kecil dari apa?
2x tambah 1. Katak lompat 3x min 2x. 3x min 2x minus 4 minus 1 kecil dari 0. Oke, nih tumpukin nih. Maka di sini jadi x, sudah x langsung. Ini angka min 5 kecil dari 0. Kita butuh x nya doang ya. Maka x dia pindah melompat lagi ke sini dia. Jadi nilainya yaitu kecil daripada 5. Hasil akhirnya ingat 1 iris 2, berarti harus ada daerah yang 2 kali dilalui oleh garis, itu hasil akhirnya. Nah, yang pertama angka berapa ini? Pembatas pertama 2 ya, bolong 2, bolong 5. X besar daripada 2, dari 2 tembak ke kanan. X kecil dari 5 tembak ke kiri. Maka hasil akhirnya adalah yang 2 kali. Ini dia yang 2 kali, yaitu dibungkus di antara 2 dan 5. Oke, selamat berjuang menempuh cita-citamu ya dek ya. Semua berawal dari mimpi dan unjuk kerja. Itu dulu dari kakak. Thank you.